Ini saya ingin mengangkat bahwa dalam Al-Quran ada kisah bahwa Nabi itu memang orangnya pemalu. Bahkan turun ayat yang menegur para sahabat, kalau sudah makan, sudah minum, sudah jangan nunggu-nunggu lagi, dah balik, bubar. Kira-kira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang yang beriman, ini perintah kepada orang-orang, para sahabat. Jangan kalian memasuki rumah Nabi illa ayyudana lakum, kecuali kalian diizinkan. Kalian diizinkan untuk masuk atau makan, ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah. Jika kamu diundang untuk makan, ya silahkan datang ke rumah Nabi. Walakin idza du'itum, kalau kamu diundang, ini Allah berpesan ini, fadkhulu, nah, baru masuklah kalian ke rumah Nabi. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah selesai makan, ini kisahnya sedang makan, fantashiru wala musta'nisina lihaditsin. Kalau kamu sudah makan, ini kisahnya sudah kan Nabi bikin walimah, datanglah sahabat-sahabat itu makan. Sudah jangan melihat apa yang disajikan, apa yang terhidang. Dan kalau sudah makan, jangan lagi, kalau bahasa kita jangan lagi. Sahabat kan pengen ngobrol-ngobrol dengan Nabi, nak ngota-ngota dulu lah. Allah melarang. Ya, wala musta'nitsina li haditsin inna dzalikum kana idzan nabi. Yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Sebenarnya kalau kamu lama-lama, ya satu orang dilayani, dua orang, semua orang dilayani. Kalau ngota dengan seorang, enaknya sekampung. Berapa lama itu akan? Nah, ini Nabi merasa terganggu lah dengan ini. Tapi tidak berani nak ngomong. Nah, baliklah kamu. Enggak. Sehingga turun ayat yang menegur, menyampaikan etika. Ini juga etika bicara begini, Pak. Nabi itu keluar dikit ya. Kalau kita bicara dengan orang, seorang pimpinan, pejabat yang banyak urusan, ini kan kisahnya begitu tuh. Walaupun itu saudara kita, om kita, paman kita, orang sekampung kita. Ya, enggak apalah ngota panjang lebar dari A sampai Z cerita. Ini kan kapasitasnya adalah menggambarkan bagaimana seorang pemimpin setiap waktunya itu terhitung. Ada keperluan, ada urusan. Jangan disita, jangan dirampok waktunya itu. Kalau Anda duduk berlama-lama, menyita waktunya, bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih serius dan lebih penting daripada cuma ngota-ngota dengan Anda. Kira-kira begitu. Maka Al-Quran, pesan dari Al-Quran ini kita harus memahami dari satu aspek yang lain. Kapasitas Nabi seorang pimpinan. Ya, dan banyak urusan-urusan yang lain. Bukan berarti Nabi itu berkeberatan orang rame-rame di rumahnya, bukan. Jadi Al-Quran mengajarkan kita satu etika ini dalam ayat ini, dalam surah Ahzab ini. Ketika kita mengunjungi orang yang memang petinggi, pejabat, ya ketua yang memiliki urusan, sekedar urusan untuk silaturahim saja itu. Jangan terlalu berlama-lama. Ya. Dia tidak mungkin ngusir kita. Tinggal kita saja harus tahu diri. Ya. Wah, kan orang sekampung saya. Cerita sekampung itu cerita di lain. Yang ini dia ada waktu yang memiliki kepentingan yang lain. Jadi surah Ahzab juga mengajarkan tentang, bukan cerita tentang makan berlama-lama di rumah Nabi, bukan itu saja. Bukan tentang sungkannya Nabi untuk menyampaikan bahwa terlalu berlama-lama itu justru mengganggu Nabi, bukan itu saja. Tapi satu etika baru yang diajarkan oleh Islam ketika kita berurusan, berbicara, bertandang, berziarah kepada orang-orang yang ya memiliki kesibukan, pejabat tinggi atau ketua segala macam, batasi waktu silaturahim kita. Kalau selesai urusan kita disingkat-singkat saja, tidak usah ngota-ngota panjang lebar, karena ada urusan yang lain. Nah, itu etika, subhanallah. Dalam Al-Quran disisipkan cara etika yang demikian. Jadi bukan soal ghairu nadhirina inah, itu jangan kamu lihat apa makanan yang tersaji, wala musta'nitsina li hadits, bukan lagi ingin
bicara panjang lebar. Bukan soal itu. Ada persoalan-persoalan lain yang mengajarkan kepada kita etika mengunjungi orang-orang yang memiliki kesibukan, yang memiliki urusan yang serius. Jangan kita menyita waktunya sehingga pekerjaan-pekerjaannya terlantarkan gara-gara melayani kita, dan orang bersangkutan berkeberatan, sungkan untuk menyatakan itu. Nah, ini biasanya kan kalau merasa kawan dekat, kerabat, orang sekampung, ya biasalah ngobrol. Alhamdulillah, kembali kita bicara tentang bahwa sesungguhnya Nabi sebut tadi malu untuk memberitahukan itu, berterus terang, tetapi Allah tidak malu. Artinya Allah menyampaikan etika yang sebenarnya dalam pola interaksi bertamu kita bagaimana idealnya. Jadi ini adalah etika bertamu yang ideal itu bagaimana. Apalagi bertamu dengan orang-orang yang pertama khairun nazirin. Etika bertamu ternyata tidak usah kita tanyakan, kok cuma segini makanannya, kenapa ini makan, sudah apa yang disajikan makan. Tidak suka, kurang selera, kurang berkenan dengan makan itu, tidak usah dimakan, tidak usah dikomen. Nah, kemudian jangan berpanjang lebar yang dapat menyita waktu tuan rumah untuk pekerjaan-pekerjaannya yang lain. Nah, ini ada keterkaitan dengan tema kita pada malam ini, ketika Rasulullah SAW menyebutkan inna syu'batil iman bid'ah sittuna syu'bah a'laha qawli la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha wal haya syu'batun minal iman. Kalau diberikan cabangnya, maka cabang iman itu ada satu hadis yang menyebutkan sab'a wa sab'una bid'ah. Ada 76, ada yang lewat yang lain 77. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah adalah membuang duri di tengah jalan, hal yang mengganggu seorang. Artinya aktivitas seorang mukmin itu dari persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan muamalah, persoalan akhlak, apapun urusan orang-orang mukmin itu tidak pernah bisa lepas dari makna keimanan. Duduknya sendiri ada refleksi keimanan situ. Makannya ada cerminan keimanan, gitu enggak? Bukan sekedar sholat saja. Ngomongnya saja ada cerminan keimanan di situ. Berpakaiannya saja ada cerminan keimanan di situ. Apapun aktivitas orang mukmin itu tidak akan pernah melepaskan diri dari substansi atau makna hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu turunan-turunannya. Dan Nabi menyebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebahagian atau cabang dari keimanan. Nah, dalam beberapa hadis ada juga yang sering masyhur yang kita dengar. Ya, hadis inna mimma adrakan nas min kalam nubuwatil ula. Sesungguhnya ada satu hal yang diketahui atau dipahami oleh semua orang dari perkataan kenabian. Jadi ini adalah perkataan kenabian dari sejak dulu. Apa itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda tidak ada rasa malu, silahkan lakukan apapun yang Anda inginkan. Kalimatnya, jika Anda tidak ada rasa malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis ini ulama memberikan 3 makna. Redaksinya seolah-olah kalau Anda tidak malu. Ya. Kalimat tidak malu itu memiliki makna yang pertama, itu adalah sebuah larangan. Larangan jangan sampai tidak ada rasa malu, itu maksudnya. Seperti bahasa kita sehari-hari kita lah, ya. Kalau misalnya kan ada ungkapan yang terbalik gitu, sebenarnya hakikat kita bukan itu, ya. Kalau kau berani pergi dewe, pergilah.
Kita tahu bahwa dia tidak berani pergi. Bukan berarti kita nyuruh pergi kan gitu istilahnya kan. Ada beberapa ungkapan dalam Al-Quran juga Allah sebutkan i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa yang kalian inginkan, terserah. Sesungguhnya Allah menyaksikan apapun yang kalian lakukan. Nah, jadi yang makna pertama justru ini adalah larangan, jangan sampai kalian itu tidak ada rasa malu. Yang kedua, maknanya ini adalah perintah. Harus ada sikap malu. Coba harus ada rasa malu dalam diri kalian itu. Jadi yang tadi larangan jangan sampai tidak ada rasa malu. Yang ini seharusnya pada diri kalian itu ada rasa malu. Dalam segala hal. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata ulama, dari ungkapan jika kalian tidak malu, tidak ada rasa malu, lakukan apa ya ingin kalian kerjakan, itu adalah mengafirmasi, mengkonfirmasikan. Apa nih konfirmasi? Sesungguhnya orang-orang yang melakukan segala sesuatu sesuka hati mereka, itu adalah orang-orang yang Allah cabut rasa malunya. Nah itu maknanya. Artinya kalau orang itu sudah melakukan apapun yang tidak malu, kita kan ada rasa pandang dengan orang lain, rasa segan, itu masih ada rasa malu. Wa'idzubillah. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang apa ini, narkoba ini, kadang-kadang heran melihat, tidak ada rasa malu sama sekali, hilang betul-betul kenormalannya itu. Ya, berpakaian lah macam itu, makan pun sembarangan, hilang udah rasa malu. Dan ini adalah satu bencana yang Allah sebutkan. Ada proses malu ini sebagai kontrol, Pak. Jadi al-iman wal haya qurana. Idza rufi'a ahaduhuma rufa'al akhar. Antara keimanan dan rasa malu itu dia bergandengan. Jika satu diangkat, maka yang lain juga akan diangkat. Orang yang beriman itu harusnya ada rasa malu. Seolah-olah begitu hadis ini mengatakan. Kalau rasa malunya sudah tidak ada, berarti imannya tidak ada. Karena iman dan rasa malu itu satu paket. Apa sih definisi malu gitu? Kalau secara umum kita tahu, Ibnu Rajab Hambali menyebutkan adalah satu potensi yang Allah berikan pada seseorang, pada diri kita, untuk kita menghindarkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Rasa malu itu adalah akhlak. Akhlak artinya potensi yang melekat pada diri kita. Yang namanya potensi itu ada dua. Ada yang kita bawa dari lahir. Ada yang memang harus kita upayakan, kita munculkan. Maka istilah agama ada namanya potensinya. Haya itu namanya fitri atau jabali. Potensi yang bawaan dari lahir. Memang dari lahirnya dia pemalu. Ya. Kemudian ada yang memang harus diupayakan, diajarkan. Maka agama hadir untuk menajamkan potensi ini. Salah satu seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Abdurrahman, tapi gelarannya adalah Al-Ashad Al-Asari dari Bani Asar. Ya. Nabi termasuk mengutus ini duta-duta Nabi ini. Ya, 12 orang di antara duta Nabi ini Al-Ashad Al-Asari ini. Dia menyebutkan inna fika haslatain. Ada dua akhlak, ada dua tabiat yang pada dirimu yang dicintai Allah, yuhibbuhumullah. Yang pertama al-hulm, yang kedua al-anat, atau dalam redaksi yang lain al-haya.
Yang pertama kelemah lembutan, orangnya santun, lemah lembut, dan orangnya pemalu. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, akhadiman au hadithan. Ya Rasulullah, ini bawaan kodrat dari situ atau memang baru aku dapatkan sekarang? Enggak. Memang dari situnya memang sudah dibekali potensi ini. Jadi memang ada orang pemberani, memang dari kecilnya pemarah, kan potensi ini. Penyabar, pendiam, gitu dah karakter kita. Macam-macam Allah bekali. Tapi potensi yang bersifat fitri, kodrati, yang melekat di bawah kita sejak lahir, itu perlu pembinaan dan perlu pengembangan. Disinilah penentuan Islam itu. Makanya bicara tentang malu yang disebutkan adalah malu yang lahir dari potensi yang kita upayakan, yang sifatnya muktasab. Kita tidak tahu hakikat malu itu apa. Nabi suatu ketika datang kepada sahabat bertanya, istahyu minallah haqqal haya. Adalah hadis lain, hal tastahyun minallah haqqal haya. Apa kalian benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menyebut, alhamdulillah nastahi minallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami benar-benar malu kepada Allah. Nabi lantas menjelaskan, tahukah kalian apa hakikat malu itu? Nah ini, Nabi menyebutkan beberapa indikator malu yang dimaksudkan dalam agama ini apa. Yang pertama Nabi sebutkan, al-istihya minallah, atau hakikat al-istihya minallah, an tahfatar ra's bima wa'a. Hakikat malu kepada Allah itu yang pertama sekali menjaga isi kepala ini. Wa an tahfazal batna wa ma wa'a. Wa ma hawa. Menjaga isi perut. Isi kepala dijaga, isi perut dijaga. Isi kepala ini ya pikiran, ya pandangan, ya ucapan, ya penglihatan, ya. Ini yang menyangkut dalam kepala, lintasan pikiran yang masuk. Karena ibarat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu persis seperti apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Berpengaruh pada diri kita. Kalau kita sering minum kopi, ya, kalau perut kosong pasti akan perutnya sakit. Nah, begitu juga. Kalau mata ini selalu melihat yang buruk, maka yang muncul adalah keburukan. Nah itu, maka hadis yang pertama tadi menyebutkan hakikat malu itu adalah menjaga apa yang ada dalam isi kepala. Kemudian menjaga isi perut. Orang mukmin itu memperhatikan betul apa yang masuk ke dalam perutnya, dalam tubuhnya. Karena yang dia makan itu sangat berpengaruh terhadap keagamaannya. Maka Nabi berwanti-wanti persoalan tentang halal ini. Pernah kita bahas ungkapan yang sangat masyhur di Sayyidina Umar. Wa in shallaitum hatta takun kal hanaya am sumtum hatta takun kal autad lan tuqbala minkum illa min wara'in hadis. Ada yang mengatakan ini hadis yang marfu'ah, athar ya, bukan ucapan Umar, hadis ucapan Nabi. Tapi yang masyhurnya memang Sayyidina Umar. Walaupun kamu sholatnya begitu kuatnya kamu sholat, sehingga kalian seperti busur panah, nah, banyak ruku artinya. Kalau banyak ruku artinya melengkung badannya. Saking banyaknya puasa, badannya kurus kerontang, kal autad. Lan tuqbala minkum. Allah tidak akan pernah menerima amal dari kalian illa an wara'in hajiz, melainkan ada sikap wara', melainkan ada perhatian kalian pada apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah halalkan. Karena halal dan haram berpengaruh terhadap ibadah. Dan syaitan itu
Dia kalau melihat orang-orang ahli abid, dia tidak akan mempersoalkan, biarkan. Tidak sanggup dia dengan riya, biarkan. Apa yang cabut? Perhatikan. Biarkan dia makan yang kira-kira dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jadi macam-macam, berbagai macam pintu untuk menggoda manusia yang dilakukan oleh syaitan. Jadi kembali lagi kata Nabi, indikatornya tadi jaga isi kepala, jaga isi perut. Kemudian yang ketiga, antadzakul maut wal gilah. Ciri-ciri kalian itu malu kepada Allah, kalian selalu mengingat kematian dan mengingat segala bala dan bencana. Kenapa merasa malu itu? Karena itu akan menjadi pengendali kita untuk betul-betul berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Wa man aradal akhirah, kata Nabi, tarakat dunya. Siapapun taraka zinatid dunya, siapa yang menginginkan negeri akhirat, maka dia akan meninggalkan hal keduniaan ini. Kita kemarin bicara tentang keduniaan, itu adalah segala sesuatu yang memang mengarah kepada kesementaraan. Hakikatnya dalam pandangan Islam, kita ingin menjadikan apapun yang kita lakukan ini memiliki orientasi akhirat. Bukan berarti larangan untuk menjadi kaya, larangan untuk menikmati kehidupan ini, bukan. Tapi ketika Allah membandingkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak inilah perhiasan dunia. Maksudnya adalah jangan sampai kalian terjebak, terkunci, terpenjara dengan urusan harta yang dititipkan oleh Allah, anak-anak yang dititipkan oleh Allah, hanya menjadi bernilai dunia saja. Seharusnya berubah menjadi wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harusnya berubah menjadi memiliki nilai-nilai kebaikan yang kita bawa ke dalam dunia keabadian, alam keabadian. Ini maksudnya. Kalau kita membandingkan setiap Al-Quran bicara tentang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, sedang gurau. Itu bukan berarti Al-Quran mengajarkan kita ya sudahlah, yang penting kita fokus akhirat. Semangatnya kita, cara pandangnya kita adalah akhirat. Ya, orang mukmin itu cara pandangnya begitu. Wa ma utitu min khairin famataul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Apapun kebaikan yang kalian peroleh, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Mataul hayatid dunya. Perhiasan dunia saja. Jangan sampai ini hanya sebagai perhiasan dunia, maunya dibawa ke akhirat, gitu maksudnya. Jadi Allah berikan sehat, sehat kita itu mendatangkan kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Makan yang kita makan itu bukan kita nikmati dunia saja, tetapi bernilai akhirat. Dan itulah yang disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Deklarasi yang secara totalitas. Jadi apapun aktivitas kita tidak lepas dari cerminan keimanan dan tidak pernah lepas tujuan kita adalah akhirat. Itu maksudnya, Bapak. Dan siapapun yang melakukan wa man fa'ala dzalika faqad istahya min Allah, kata Nabi. Kalau 4 hal ini sudah terwujud, berarti orang itu betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa harus kita malu? Yang pertama sekali tentunya kepada Allah. Dulu pernah saya contohkan, kadang-kadang kita ini menganggap malu itu cukup dengan manusia. Padahal yang pertama sekali malu itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu basirum bima ta'malun. Allah melihat, alam ya'lam annallaha yara. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyadari tidak kata orang ini. Kan ada kisah Nabi menyebutkan dari hadis Thauban. Malu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kata Nabi,
la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin tuhamatin kajibalin tuhamatin bayda. Aku akan diberitahukan nanti ada sekelompok umat yang datang pada hari kiamat nanti dengan kebaikan yang luar biasa. Kajibalin tuhamatin bayda. Gunung yang besar yang putih, artinya begitu besarnya amal kebaikan yang dilakukan. Faja'alallahu haba'an mansura. Allah jadikan amal kebaikan yang sebanyak itu ibarat debu yang tidak bermakna. Sahabat langsung pucat pasti bertanya, saya bagaimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa orang yang sampai segitu? Begitu khawatirnya sahabat. Jangan-jangan termasuk dalam itu. Nabi menyebutkan innahum min jildatikum yamurruna minal lail kama tamurrun. Seperti kalian juga orangnya. Melewati malamnya seperti kalian melewati malam kalian. Persis. Bedanya di mana? Wa idza marru bimaharimillah intahakuha. Mereka kalau dalam keadaan sendiri berhadapan dengan apa yang dilarang oleh Allah, mereka melanggar. Ini diajarkan oleh Nabi taatnya ketika dalam keramaian. Maka selalu kita dengar ittaqullah fis sirri wal alan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyata fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu rasa takut padamu. Dalam keadaan ramai orang ataupun tidak ada orang. Ya. Baik di tengah orang. Al-ghaib wa syahadah untuk nisbah kita ini adalah syahadah artinya disaksikan oleh orang lain. Al-ghaib tidak disaksikan oleh orang lain. Artinya dalam keadaan ramai ataupun dalam kesendirian kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti orang sudah tercerabut rasa malunya sehingga mereka malunya ketika menganggap kepada ada orang atau tidak ada orang. Maka yang pertama sekali rasa malu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita mendefinisikan malu itu adalah hanya dalam konteks sosial, ya. Contoh kalau ada seseorang yang perempuan tidak berhijab yang mengatakan kita mengatakan dia ada rasa malu, padahal malu yang pertama sekali adalah akhlaknya kepada Allah dulu, baru kepada yang lain. Kemudian kepada siapa? Ini dalam keadaan sendiri kita. Kepada malaikat Raqib dan Atid. Ya. Yang selalu mencatat wa inna alaihim lahafizun. Ada innamal hafizin kiraman katibin. Dalam surah Infitar ya. Wa inna alaihim lahafizin kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa kita selalu diawasi dan dijaga. Ingat Al-Qur'an menyebutkan wa inna 'alaikum lahafizin. Bahwa setiap kalian itu ada penjaga, ada pengawas. Nah, itu artinya. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, sedangkan kata-kata kita dicatat. Apalagi perbuatan kita. Ya, perkataan ini kan tidak perlu energi nih ngomongnya. Apalagi perbuatan. Itu kadang-kadang kita mengatakan ketika Allah menggunakan wa ma yalfadhu min qaulin illa ladzi raqibun wa atid. Tidak ada satu kata pun yang meluncur melainkan dicatat oleh Raqib dan Atid. Sedangkan kata-kata yang tidak perlu tenaga ngeluarnya itu dicatat, apalagi yang perlu tenaga. Nah, itu maksudnya. Yang ringan saja dicatat, apalagi yang berat. Jadi pertama adalah, yang kedua adalah kepada mereka. Kemudian kepada siapa? Diri kita sendiri. Kita harus rasa malu. Kenapa pada diri sendiri? Karena ingat Bapak, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita nanti menjadi saksi yang menggugat pekerjaan-pekerjaan kita. Sering kita dengar kalau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci. Bahkan pertanyaan lidah kepada anggota tubuh, lima syahidtum alaina. Kenapa kok engkau malah menghujat kami sekarang? Jawabannya apa? Antaqadallah alladzi antaqa kulla syai'.
Allah yang memberi kami kemampuan untuk berbicara. Tangan tidak bisa ngomong sekarang Pak. Disuruh apa saja mau. Nanti pada hari kiamat dia berbalik. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma asbah bani Adam illa anna kullu a'la tukaffir lisan. Setiap pagi seluruh anggota tubuh ini berpesan. Tukaffir lisan itu artinya berpesan-pesan nih kepada mulut. Ittaqillah fina. Takutlah kepada Allah ketika engkau membawa kami ini, membawa anggota tubuh kami. Idza istaqamta istaqamna, idza i'wajata i'wajajna. Kalau engkau lurus, kami ini ikut lurus. Kalau engkau bengkok, kami ini ikut bengkok. Karena mulut itu adalah dutanya hati, lalu memerintahkan kepada anggota tubuh untuk melaksanakan. Kan gitu jadinya. Kita tidak tahu apa yang ada di hati orang kecuali telah dilontarkan melalui mulut. Dari mulut baru dikerjakan. Maka perhatikan betul. Mulut, apapun yang keluar dari lisan kita, ternyata berpengaruh dalam perilaku kita. Dan orang itu selalu dinilai dari mulutnya. Banyak hadis ini. Salah contoh, al-mu'min kata Nabi. Laisa bifahishin wala mutafahish. Orang mukmin itu tidak ngomong kotor dan tidak menyebabkan orang lain ngomong yang kotor-kotor. Dan Al-Quran menyebutkan at-tayyibin lit-tayyibat, al-khabithin lil-khabithat. Yang saya kemarin sudah mengoreksi, ini bukan soal cerita pasangan suami istri, bukan. Orang-orang yang baik itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang baik. Orang-orang yang buruk akan mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang buruk pula. Jadi perbuatan dan perkataan orang itu menentukan siapa dia. Al-Quran sudah membuktikan yang demikian. Jadi yang ketiga yang harus kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Yang akan berhujjah, melawan atau menggugat apa yang kita lakukan. Yang keempat kata ulama, malu kepada manusia. Kalau yang batin tidak nampak, ya Allah itu adalah ghaib, malaikat itu ghaib kan tidak nampak, ya maka malulah dengan manusia. Kalau orang sudah tidak malu dengan manusia, jauh untuk diharapkan dia akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setara dengan hadis yang man lam syur qalil yamul katsir, wa man lam syukrin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak tahu berterima kasih dengan yang sedikit, payah dia berterima kasih dengan yang banyak. Kalau orang tidak tahu berterima kasih dengan manusia, payah diharap untuk bisa berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak malu dengan manusia, sulit diharap untuk bisa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nampak saja tidak malu, apalagi dengan yang tidak nampak. Istahi minallah kata Nabi, malulah kamu dengan Allah. Sebagaimana kalian malu min rajul salih min asyiratikum. Sebagaimana kalian malu dengan orang yang terpandang di kalangan kalian. Kita kan ada orang-orang yang kadang-kadang kita menganggap segan. Ya. Kita ini kalau ngomong bla bla bla, pas ada orang itu rasanya enak lah. Kalem kita kapan. Nah, kata Rasulullah, kenapa tidak begitu? Itu rasa malu kita kepada Allah, itu rasa segan yang memang bagaimana kita rasa segan dengan umat kepada orang-orang yang kita hormati. Hampir habis waktunya. Ada satu 4 menit lagi. Ada satu hal lagi ini. Ini petaka kalau sudah malu itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malu itu berkaitan dengan iman. Saya bacakan hadisnya, nanti kalau dapat diulas panjang kita ulas, kalau tidak kita skip dan kita singkat saja. Innallaha idza abghadha 'abdan naza'a minhu al-haya. Allah jika murka atau arada bi 'abdin halakan atau menginginkan kehancuran pada seorang hamba, maka yang pertama sekali dicabut apa? Rasa malu. Wa idza nuzi'a minhu al-haya, jika cara rasa malu dicabut, falam talqau illa baghidan mubaghadha, maka engkau akan dapati orang itu adalah orang yang penuh dengan amarah dan mengundang kejengkelan, jengkel dan menjengkelkan.
Kalau sudah demikian, ya, orang yang pemarah itu apa yang keduanya? Step yang keduanya, nuzi'at minhul amanah. Allah cabut amanah. Rasa malu tidak ada, berarti dia tidak segan lagi kan? Kita ini kan segan ngambil sembarang. Tidak segan, mau tidak usahkan duit orang, duit saudara dia diambil. Kira-kira begitu. Sudah tidak ada lagi rasa malu, amanahnya tidak ada. Sehingga dia khainan mukhawanan. Orangnya bihanat dan tidak bisa dipercaya. Kalau sudah tidak bisa dipercaya ini, tadi hilang rasa simpati dan rasa peduli, tidak ada rasa pandang lagi, apa yang terjadi? Nuzi'a minar rahmah. Tidak ada lagi rasa kasih sayang. Jangan kata duit orang, harta orang dijual, harta saudara kandung sendiri dijual oleh dia. Bagaimana dia memandang dengan yang lain? Tidak ada rahmah lagi. Kalau sudah begini, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi maqtan mumaqqata. Ya, orang ini benar-benar betul-betul mengundang kebencian orang lain kepadanya. Nuzi'at min nuri baqatil Islam. Kalau sudah tidak ada lagi nih, yang pertama malu, kemudian bergeser lagi, amanahnya tidak ada. Kalau amanah tidak ada, rahmat Allah cabut. Kalau rahmat sudah tidak ada, maka tercerabutlah dia dari lehernya, kata min nuri baqatil Islam fi min unuqi. Tidak ada lagi nilai keislaman yang tersisa dari dirinya. Falam talqahu illa syaitanan marida. Sosoknya manusia, tapi hakikatnya adalah setan yang terkutuk, wal'iyadzubillah. Rasa malu tidak ada. Ya, kucing itu, binatang itu ada malunya, Pak. Coba perhatikan. Bapak perhatikan, kalau kita tuannya ngasih ikan sembarangan, kita bilang, kita lihat ikan itu, kita lihatkan dia. Jangan, kita bilang. Tidak mau dia ngambil. Ada, masih ada, binatang masih ada. Tapi manusia jangan kata macam dia di mulut pun ditarik orang. Kalau tidak ada malunya lagi. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya minta maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin. Mari sama-sama kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqulu qauli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.